Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Cilacap berprestasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah minggu kemarin kelas 11 sudah belajar mengenai pengertian terkait dengan hak dan juga kewajiban, dan saya juga mengapresiasi bagi kelas 11 yang sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu mengerjakan penugasan pertemuan minggu lalu. Dan untuk pertemuan minggu ini kita akan belajar mengenai substansi hak dan juga kewajiban asasi manusia yang terkandung di dalam Pancasila. Jangan lupa kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, jangan sungkan untuk ditanyakan melalui WA pribadi kepada Pak Andi, dan catat sesuatu yang menurut kalian penting. Baik, yang pertama terkait apa yang harus kita bahas, kita harus ingat-ingat terlebih dahulu beberapa ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia yang minggu lalu kita sudah pelajari. Ciri yang pertama yaitu hakiki. Ayo, masih ingat kan? Kemudian ciri yang kedua adalah universal. Ciri yang ketiga adalah tidak dapat dicabut, dan ciri yang keempat adalah tidak dapat dibagi. Ciri-ciri ini jangan sampai kalian lupa ya. Minggu lalu Pak Andi sudah berikan materi dan sudah tahu apa pengertiannya dari masing-masing ciri-ciri tersebut. Namun pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus kepada salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia, yaitu universal. Ya, pengertian dari universal seperti yang minggu lalu Pak Andi sudah jelaskan, bahwasannya hak dan kewajiban asasi itu merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di seluruh dunia tanpa membeda-bedakan apapun, baik suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Tapi ada tapinya ya. Tapi untuk hak dan kewajiban asasi manusia di tiap-tiap negara itu berbeda-beda. Alasannya kenapa kok berbeda-beda? Karena di setiap negara memiliki ideologi dan juga memiliki kebudayaan atau nilai-nilai khas sendiri-sendiri. Ideologi negara Indonesia apa? Pancasila. Apakah Pancasila berbeda dengan ideologi negara Amerika? Ya, tentu saja berbeda. Apakah berbeda dengan negara Malaysia yang notabene sebagai tetangga kita, hampir mirip masalah kebudayaan dan lain-lain? Apakah ideologinya sama? Tentu saja juga berbeda. Nilai-nilai khas dan juga nilai-nilai kebudayaannya, apakah satu negara dengan yang lain sama? Tentu saja berbeda. Nah, ini yang menyebabkan nilai-nilai dari hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia tiap negara itu berbeda-beda, tergantung dari ideologi dan juga kebudayaan dari tiap-tiap negara. Namun walaupun berbeda-beda, pada hakikatnya yang namanya hak dan juga kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kemudian hak dan juga kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai dasar Pancasila itu apa saja sih? Karena kita terfokus kepada ideologi kita, maka kita hanya akan membahas terkait dengan hak dan kewajiban di dalam Pancasila itu sendiri. Yang pertama akan kita bahas adalah nilai ketuhanan. Jelas kalian sudah tahulah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja di dalam hak dan kewajibannya dapat terkandung seperti ini. Di Indonesia jelas kita menjamin hak untuk memeluk agama dan juga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama serta keyakinannya masing-masing, tanpa ada paksaan dan tanpa ada intimidasi dari siapapun. Bebas kok, boleh memeluk agama apa saja. Bisa Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ataupun Konghucu. Yang penting agama tersebut adalah agama yang diakui secara nasional dan juga tidak menimbulkan suatu tindak kekerasan.
Dan kewajiban apa yang harus kita laksanakan? Kewajiban yang harus kita lakukan yaitu adalah menghormati perbedaan tiap-tiap agama. Tidak boleh kita memaksakan kamu harus satu agama dengan saya, kamu harus satu iman dengan saya. Itu tidak diperkenankan untuk ada di Indonesia. Itu ya hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan sila pertama. Dan masih banyak kok contoh yang lainnya. Kemudian kita masuk sila yang kedua, ya ini logonya atau simbolnya rantai. Di sila yang kedua itu terdapat pengertian bahwasanya menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di semua aspek, baik di hukum, di sosial, di pekerjaan dan yang lain-lain, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk menjamin jaminan dan juga perlindungan terhadap hukum ya. Jadi di Indonesia semuanya itu sama rata, sama rasa, tidak ada yang dibeda-bedakan terkait dengan hukum. Kemudian yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Di sini mengandung makna bahwasanya mengutamakan adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Dengan semangatnya pasti adalah semangat gotong royong, kemudian saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan juga menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah sila keempat. Ya, pernah melakukan ini atau tidak? Tentu saja Pak Andi yakin itu pernah melaksanakan musyawarah mufakat, bisa di kelas, bisa di masyarakat, bisa di lingkungan keluarga, bisa di lingkungan bangsa dan juga negara. Ini mempunyai makna bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, tanpa adanya paksaan dari siapapun. Kemudian setelah musyawarah itu selesai dilaksanakan, seluruh masyarakat atau warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati, menghargai, dan juga melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama. Jangan sampai sudah musyawarah walaupun pendapat kita tidak diterima, ya tetap kita harus mengikuti apa yang menjadi keputusan musyawarah. Kemudian yang terakhir, ya tentu saja ada itu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, untuk masalah adil memang sulit. Kadang-kadang adil bagi Pulau Jawa berbeda dengan adil di Pulau Kalimantan, berbeda juga dengan Pulau Sumatera, berbeda dengan Pulau Papua. Namun di sini Pak Andi mengambil contoh bahwasannya keadilan sebetulnya sudah ditegakkan di Indonesia. Ini salah satu contohnya saja. Tahun 2019 lalu terdapat suatu kebijakan dari pemerintah pusat mewujudkan BBM satu harga. Kalau kalian perhatikan di tabel atau di gambar, dilihat sebelum dan juga sesudah dijadikan satu harga, harganya luar biasa, sangat jomplang sekali ya. Di Papua saja untuk harga solar per liternya bisa 15 sampai 30 ribu, atau di 50 sampai 100 ribu untuk harga premium. Tapi sekarang setelah adanya konsep keadilan ini, harganya hampir mirip dengan Jawa, 6.000 dan juga 5.000 rupiah saja. Wah, ini salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan juga keadilan-keadilan yang lain yang banyak, dan mungkin Pak Andi tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian yang berikutnya adalah hak dan juga kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Kalian masih ingat ini atau tidak? Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Ada Undang-Undang Dasar 45, UU atau Perpu, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga Perda. Di mana
aturan ini merupakan pengejawantahan dari Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa kemudian diturunkan kepada Undang-Undang 45 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Lah, apakah hak dan kewajiban itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar, UU, PP, Perpres, dan Perda? Tentu saja iya. Kita coba sebutkan. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam pasal 28A sampai pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di dalam undang-undang atau Perpu disebutkan bahwasanya ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tidak hanya itu kok, ada lagi undang-undang, misalkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ada juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang hak sipil dan juga politik, dan juga hak-hak lain yang bisa kalian baca di halaman 11 buku cetak. Kemudian di dalam PP ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia berat. Dan juga masih ada lagi terkait dengan PP Nomor 3 tahun 2002. Itu tentang kompensasi retribusi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Kemudian Perpres, kita coba untuk peraturan presiden, contohnya adalah Perpres nomor 50 tahun 93 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selain itu masih ada lagi, tidak Pak? Masih kok. Contohnya ada PP juga, Keputusan Presiden nomor 96 tahun 2001 tentang perubahan Kepres nomor 53 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan itu semuanya bisa dibaca di halaman 11 dan juga 12 buku cetak kalian. Nah, untuk penugasan, ayo kita belajar di penugasan pada kesempatan kali ini. Penugasannya yang nomor 1 silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing dan biasa dikumpulkan melalui forum Google Classroom masing-masing. Nomor 1, sebutkan bunyi dari pasal 28A UUD 1945. Kemudian yang kedua, ini yang sering muncul di ulangan harian atau ulangan umum tengah semester atau akhir semester ini, Pak Andi jadikan sebagai penugasan. Sebutkan bunyi pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Kemudian nomor 3, sebutkan bunyi pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, menurutmu siapa sih yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Jelaskan alasanmu. Bisa masyarakat, bisa presiden mungkin, bisa TNI Polri, bisa siapapun, asalkan alasanmu logis, Pak Andi bisa terima. Oke, itu saja materi yang Pak Andi sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.